Dari kawasan Heartland Center, Villa Permata Lipo Village Sanggrang. Halo, listeners, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Senang rasanya Salon Perilaku selama 1 jam ke depan menemani Anda. Dan seperti biasa, bersama dengan narasumber kami dari Care Plus Indonesia di studio. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak William Wiguna. Saya sapa dulu. Halo Pak William, apa kabar? Halo juga, selamat pagi dan juga listener semuanya. Ya, sehat ya Pak ya? Wah, luar biasa. Iya, saya perhatikan nih Pak William, beberapa waktu terakhir ini Pak William nih senang sekali menghadirkan narasumber-narasumber tamu ke studionya Radio Heartland begitu. Dan kebanyakan kalau saya perhatikan backgroundnya adalah penulis. Ah ya. Mereka banyak juga yang mereka bukan seorang penulis murni. Mereka masih bekerja, entah itu mungkin bekerja di bank, mungkin mereka bekerja bisnis sendiri, begitu. Dan ternyata mereka juga punya kecintaan dengan yang namanya menulis. Nah, sebetulnya ini nih mereka ini siapa sih Pak? Atau mungkin memang ada grupnya begitu ya, grup penulis, sehingga ini beberapa hari terakhir ini, berapa minggu ya Pak William ya? Itu banyak penulis yang dihadirkan. Gimana ceritanya Pak William? Sebelum nanti kita perkenalkan narasumber kita Pak. Baik, kita nanti mungkin kalau diizinkan ya oleh Tuhan ya, kita akan setahun ke depan ini kita akan benar-benar mendatangkan para penulis yang asli Indonesia nih Bu Ria. Asli Indonesia. Sebenarnya itu dia intinya, bahwa saya ingin orang Indonesia mengenal bahwa Indonesia itu kaya dengan para pencipta tulisan yang orisinal. Nah, kemudian kami juga ada grup writers yang tanpa disengaja juga kita pas timingnya ada sekitar 200 bahkan lebih 300 mungkin Bu Ria yang akan bergabung dan jadi member dari grup itu. Betul ya, ada James Gui, ada Tung Desem, bahkan juga ada Ustadz Mansur dan segala macam ustadz, pendeta, pendekar, semua ngumpul. Iya, Bhinneka Tunggal Ika di situ ya, iya. Pak ya. Dan saya lihat di sini, saya merasa bahwa mereka punya kesempatan untuk mensosialisasi bahwa apapun yang Anda ingin sampaikan sebaiknya ditulis dulu. Nah, inilah mereka yang telah berhasil menyampaikan buah pikirannya dan saya lihat adalah orisinal. Iya, orisinal begitu ya. Oke, dan langsung saja kita perkenalkan dulu penulis buku I Want and I Can. Ya, sudah ada Pak Timotius Tali. Pak Timotius, halo. Apa kabar Pak? Halo, selamat pagi kepada semua pendengar Heart Listener. Salam sukses buat kita semua. Iya, salam sukses. Terima kasih loh Pak Timotius ini sudah menyediakan waktunya begitu ya, untuk datang dari Jakarta ke Karawaci ya Pak. Macet Iya, Pak? macet di Karangtengahnya. Iya, karena sekarang macet-macetnya Jakarta pindah ke Tangerang juga soalnya Pak ya. Iya. Oke, nah ini buku I Want and I Can. Ini merupakan buku yang keberapa? Kalau saya tahu ternyata ini bukunya sudah cukup banyak ya Pak. Ada berapa buku sih yang sudah ditulis Pak Timotius? Ini adalah buku yang ke-13 saya, judulnya I Want and I Can. Kalau saya boleh cerita singkat, kenapa konsep buku ini saya berikan judul dengan I Want and I Can. Buku ini saya tulis bertiga dengan 2 sahabat saya, yaitu Ibu Fong Lan dan Ibu Rita Lawardi. Dalam kehidupan manusia, kita pasti banyak keinginan, punya keinginan. I want. Orang itu ingin apa sih? Ingin sukses, ingin kaya, ingin sehat, ingin juara kelas, dan banyak ingin-ingin lain. Cuma problemnya adalah can nggak? Dapat nggak? Dapat nggak kita capai, bisa nggak? Nah, sebenarnya semua orang sah-sah aja punya keinginan. Tapi menurut saya keinginan itu harus masuk akal. Kemudian ada cara yang tepat dan benar untuk meraihnya. Nah, kalau itu semua bisa dilakukan, saya yakin apapun keinginan Anda pasti dapat tercapai. Jadi I want and I can. Iya. Nah, di I Want and I Can ini bercerita tentang apa Pak? Ini ada berapa bab sih? Di dalam buku ini ada 50 kisah inspiratif. Ada kisah-kisah nyata langsung yang kami interview, ada juga cuplikan-cuplikan dari hal-hal yang menarik, tapi saya langsung bikin ceritanya. Yang paling fenomenal adalah salah satu pengusaha sukses di Pekanbaru, namanya Pak Tony. Dia itu saat usia 8 tahun, itu jualan kue karena saking miskinnya. Tapi berkat kerja keras, kemudian dia jujur, dia pelihara integritas, kemudian dia ingin keluar dari kemiskinan, maka dia kerja keras. Akhirnya dalam usia yang 38 saat ini, dia sukses memimpin sebuah perusahaan dengan ada pabriknya, ada kantor cabang di sekitar 30 kota, kemudian juga mempunyai banyak kegiatan sosial. Nah, dari situ kita bisa belajar contoh-contoh orang sukses. Jadi memang dari yang sebelumnya nobody begitu ya Pak ya, Ya. akhirnya menjadi seseorang somebody gitu, menjadi yang sesuatu ya Pak ya. Ya, dari contoh salah satunya Pak Tony ini. Ya. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Ketemunya bagaimana itu Pak? Nah, ini kebenaran dia nasabah utama besar dari salah satu bank swasta. Nah, kebetulan ini Bapak masih di bank juga ya Pak ya? Ya. Wah, luar biasa loh. Akhirnya, masih sibuk-sibuk di bank tapi masih nulis loh ya. Ya, karena ini hobi, jadi kita sisihkan waktu di waktu weekend untuk nulis. Nah, kelebihan buku ini, di setiap artikel itu ada quote atau peribahasa yang kita ambil dari orang-orang penting. Ada juga yang kita bikin sendiri. Jadi cukup mendukung untuk kita meraih kesuksesan. Nah, kemudian
buku ini, tiap artikel, ketika kita bicara I want apa? Nah, I can nggak can? Nah, caranya apa? Kami kasih tips singkat 2 atau 3 tips sederhana yang jika kita pelajari, kita ikuti, mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan sesuai dengan cerita ini. Iya. Oke, ini berapa lama proses pengerjaan dari buku I want and I can ini, Pak? Ini buku lebih kurang kami kerjakan 1,5 tahun. Sebenarnya buku ini cepat, sekitar 8 bulan harusnya selesai. Cuma kan narasumbernya ini orang sangat sibuk, waktu wawancara juga sangat sulit, dan kami merasa kisah dia sangat luar biasa, bisa menginspirasi banyak orang, maka kita kejar, kita tunggu, akhirnya selesai juga. Dengan kita bisa belajar dari kisah-kisah orang ini, kita bisa melihat perilaku dia, kemudian strategi dia, kita bisa belajar banyak dari orang-orang yang sudah terbukti keberhasilannya itu. Harapannya apa nih Pak dari buku ini? Tentunya saya yakin sekali dari Pak Timotius dan juga tadi ada Ibu Fonglan ya, dan Ibu Rita ini tentunya juga dikuatkan juga ya Pak ya dengan cerita-cerita dari mereka. Ya, jadi masing-masing kami mencari narasumber sendiri-sendiri, kami wawancara, kemudian kita keroyokan bikin sama-sama karena ini buku adalah buku bersama kami. Tapi di satu visi dulu dong gitu kan Pak ya, karena ini kan satu buku, begitu. Betul. Satu buku dikerjakan bertiga. Ya, visi utamanya adalah kita ingin membuat pembaca buku ini semua bisa lebih belajar dari tokoh-tokoh sukses itu, di mana dengan mengetahui hal-hal positif dari setiap orang, maka kita harapkan attitude dia, tingkah laku dia, kemudian cara pikir, mindsetnya bisa berubah menjadi jauh lebih baik. Itu harapan kita. Nah, kemudian harapan lain lagi dari kita adalah kita ingin berbagi hasil royalti dari penjualan buku ini. Karena 100% royalti kami sumbang buat kegiatan sosial. Jadi dari awal visi misi kita adalah kita ingin membuat masyarakat lebih kenal buku ini, bisa belajar hal positif, dan kita bisa berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Iya, jadi 100% royalti dari buku ini memang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sosial ya, sifatnya sosial begitu ya. Betul. Pak Timotius ya. Oke, nah dan kita juga hari ini juga akan bagi-bagi buku ya Pak ya. Ya, termasuk boleh. juga ada 3 buku. Ya, 3. I want and I can ini. Ya. Nanti kita akan bagikan, dan juga tentunya untuk Anda hard listeners yang ingin sekali mendapatkan buku dari Pak Timotius Thalib dan juga rekan tadi ada Ibu Fonglan dan juga Ibu Rita, silakan bisa melalui PIN BB Heartline di 54DD9215 atau melalui WhatsApp di 0855885106 atau juga melalui 0215919244. Sebelum break nih, saya ke Pak William Wiguna dulu. Pak William, apa yang bisa diambil nih Pak? Kerja keroyokan bertiga ya Pak ya, bisa menghasilkan satu buku yang mereka punya visi yang sama begitu. Pak, ini kan nggak mudah loh 3 penulis buku disatukan. Ya, makanya memang layak Pak Thalib kita panggil, karena dari 13 buku yang saya lihat juga yang lainnya juga sama Bu Ria. Jadi Pak Thalib ini punya keistimewaan, dia bisa mengambil sebuah DNA dari berbagai orang-orang dan bisa disamakan. Dan ini harusnya buku ini yang enak sekali dibacanya. Iya. Berapa halaman sih Pak? Lebih kurang 270 halaman full color. Oh, full color. Jadi kita nggak bosan juga gitu ya Pak, full color ya. Oke, baik, kita akan break sebentar ya Pak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesinya yang kedua, dan tentunya hard listener tetap bersama kami, masih bersama dengan Bapak Timotius Thalib, penulis 13 buku, dan juga tentunya Pak William Wiguna dari Care Plus Indonesia. Baik listeners, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di kesempatan kali ini. Saya Ria dan juga tentunya Pak William Wiguna dari Care Plus Indonesia, dan juga tentunya ada penulis 13 buku. Ada Pak Timotius Thalib, penulis buku I Want and I Can, dan kita akan berikan 3 buku untuk Anda hard listeners yang berbagi informasi. Anda mau tanya-tanya ke Pak Timotius juga boleh, silahkan melalui PIN BB Heartline 54DD9215 atau menghubungi kami di 0215919244. Nah, sekarang ke buku ini nih Pak. Ketika sudah menulis sebanyak 13 buku ini, kepuasan apa sih Pak yang didapatkan? Apa gitu yang akhirnya membuat Pak Timotius akhirnya bikin buku lagi. Saya perasaan baru mau bikin 1 aja kok kayaknya. Gitu ya. Berat banget. Dan ini jadi kayak ketagihan gitu ya Pak ya? Ya, yang pertama adalah saya ingin terus membuahkan hasil-hasil pikiran saya untuk diterjemahkan dalam sebuah buku agar masyarakat luas bisa tahu sesuatu yang ada di pikiran saya. Kemudian selain itu, apa yang di pikiran Bapak? Di pikiran saya ya tentang buku-buku saya lah. Nah, banyak hal ya Pak. Banyak hal. Next, saya masih banyak ide-ide, termasuk dengan Pak William, kita bocorin dikit ya. Kami para penulis sedang menggarap satu buku, judulnya 100 Billionaire Mindset Success Story. Jadi kita kumpulkan 100 orang yang akan nulis bareng jadi satu buku. Di situ ada Andre Wongso ikut,
Haryanto Kandani ikut, Mary Riana juga ikut, campur aduk semua. Jadi ada orang artis juga kita undang, Pak Yusuf Mansur juga mau ikut, kemudian ada Luna Maya, ada orang-orang biasa, ada orang terkenal, kita campur aduk. Nah, jadi kita mau bikin buku ini lebih membumi dengan masing-masing punya networking sendiri, punya teman sendiri, punya marketing sendiri. Kalau saya pribadi, kenapa saya selalu ingin menulis terus? Karena menulis adalah salah satu kegiatan positif di mana kita bisa memberikan banyak hal. Salah satunya adalah royalti yang saya bisa berikan kepada mereka yang membutuhkan. Karena sejak buku pertama dan sampai seterusnya saya sudah bertekad komitmen untuk semua kita sumbangkan untuk berbagai macam kegiatan sosial. Iya, kebetulan saya lagi pegang ini bukunya, buku I Want and I Can ini, tulisan dari Pak Timotius, Ibu Rita Lawardi dan juga Sylvia Wong Fong Lan. Ini dari covernya sih cukup colorful begitu ya Pak ya. Ngelihat dalamnya juga cukup banyak gambar-gambar. Ini oke lah memang untuk kita baca sehari-hari. Nah sebetulnya kalau kita lihat kan sekarang nih Pak, buku-buku banyak, kenapa orang yang nggak mau nyentuh buku kesannya nggak membumi begitu. Ya Pak, merasa nggak sih Pak sehingga akhirnya buku-buku ini cuma jadi pajangan di rumah aja gitu. Setuju. Nah ini juga yang kemarin saya sempat sharing di koran Bernas. Ada Pamio yang mengatakan katanya buku adalah jendela dunia. Nah, tapi kenyataannya kenapa susah? Saya ngecek ke beberapa teman-teman, mereka jawabannya apa? Sederhana, gak ada waktu untuk baca, gak ada dana untuk beli. Bukan di jendela dua, tapi jendela rumah jadinya Pak. Tapi kalau kita lihat gak ada waktu, kenapa mereka bisa main-main, jalan-jalan, main gadget, segala macam bisa. Tapi untuk untuk baca nggak bisa. Kemudian alasannya lagi, nggak ada buku mahal, nggak ada budget beli. Buku itu berapa sih? 60 sampai 100 ribu rata-rata ya Pak William ya. Betul. Itu berat, susah. Tapi mereka setiap hari bisa nongkrong di kafe, di tempat kopi yang harganya sekali minum 50 ribu tuh bisa, nggak apa-apa gitu. Nah, untuk mengubah perilaku, saya setuju dengan Pak William. Beliau punya program salon perilaku. Sebenarnya mengubah itu sebenarnya gampang. Dari diri kita dulu sendiri, kita mau berubah, kita mau maju nggak gitu. Buku menurut saya salah satu sarana untuk mengubah perilaku kita biar lebih baik. Kenapa? Karena kita bisa baca buah pikiran orang, kemudian hal-hal yang positif. Nggak ada lah buku mengajarkan hal negatif. Nggak, pasti semua hal positif. Kalau itu kita pelajari, kita jalani, kita hayati, pasti perilaku kita akan berubah menjadi jauh lebih baik. Nah kalau kita mau flashback sedikit nih Pak Timotius, pernah nggak sih Pak ada keraguan gitu dalam menulis buku? Saya jawab enggak. Jadi mantap begitu mantap, ya Pak ya? Iya. Kalau ragu pasti nggak akan jadi. Setiap orang kalau ragu-ragu pasti nggak jadi. Kita harus yakin mantap. Dan I want and I can gitu loh. Ya saya ingin nulis I want, I can nggak can caranya. Ya gimana caranya? Poin-poinnya. Nah, itulah yang ada dalam benak kita semua harusnya. Ada perbedaan yang jelas di sini Bu Riang. Orang yang ngomong tanpa menulis dengan orang yang ngomong dan dia sudah menulis duluan. Ada kualitas yang kita bisa lihat, hard listener juga ya, Anda mendengarkan. Bagaimana jam terbang itu tidak bisa bohong. Iya. Itu yang menyebabkan saya lihat Pak Tatal ini tidak akan pernah bosan saya lihat ya. Jadi ada orang yang dia sekedar ngomong, jadi kesannya omdo ya Pak ya, jauhnya. Jatuhnya tuh omdo gitu. Apalagi Bu, zaman provokasi seperti ini, kita harus mencerdaskan bangsa dengan apa yang dia sudah lihat dan bisa dibuktikan. Karena provokasi saja saat ini orang-orang dengan lebih yakin nada lebih keras, padahal tidak ada faktanya. Nah, kita harus bantu orang-orang yang sosialisasi seperti ini. Nah, kalau kita melihat mungkin dari halaman keberapa Pak yang memang yang ini menarik begitu, maksudnya ini menjadi tantangan buat kita nih sekarang yang dengerin, kita mau loh baca buku itu ada yang mana bab berapa Pak? Cerita yang paling awal yang kisah Pak Tony itu sangat menginspiratif. Nah, cuma ada satu lagi yang cerita mengenai ini dari cerita, cuma saya ambil intinya, yaitu mungkin para pendengar pernah tahu cerita mengenai biksu. Ada seorang biksu datang ke rumah saudagar dengan pakaian apa adanya, pakaian rohani. Ditolak oleh saudagar itu. Biksu itu pulang, besok dia datang lagi dengan pakai jas yang lengkap, yang rapi, segala macam. Saudagar itu menerima dengan senang, menjamu makan, memberikan hadiah-hadiah. Nah, iya, akhirnya biksu itu buka pakaiannya dan ngomong ke saudagarnya, berarti selama ini Anda mengenal saya itu hanya melalui pakaian menilai orang. Tidak melihat sesungguhnya. Itu yang saya bilang salah. Nah, maka kita harus belajar menilai orang, jangan menilai dari fisiknya, tapi kita lihat dari hatinya, segala macam. Nah, itulah kebiasaan orang Indonesia, orang kita ini kan gampang menjudge orang lihat langsung tanpa melihat perilakunya, tanpa melihat kepintarannya, hal-hal positif lainnya. Nah, di sini saya memberikan tips bagaimana sih cara kita agar memandang orang tidak secara fisiknya aja. Nah, ada tips-tips sederhana seperti itu. Nah, itulah contoh-contoh kisah, ada
ada kesimpulan, kemudian bagaimana kita bisa melakukan hal yang lebih baik seperti itu. Oke, baik. Ini kayaknya waktu kita harus kita akhiri nih, Pak William. Gak terasa ya, Pak William. Luar ya. biasa. Nanti di sesi yang berikutnya kita akan Kita undang lagi nanti. Narasumber yang lain, dan juga nanti mungkin kita akan undang nih Bapak untuk bisa tentunya menjawab pertanyaan-pertanyaan juga ya. Oke, dan tentunya untuk hard listeners yang mungkin hari ini tidak mendapatkan 3 bukunya nih, Pak Timotius, bagaimana caranya untuk mendapatkan buku ini? Ini kalau saya lihat sih harganya murah ya, Pak, 70.000 dengan buku setebal ini. Iya. Ya, Dengan murah. buku setebal 70.000 ini loh ya Pak William ya. Murah. Iya, apalagi ini kan full color juga begitu. Oh ya, dan untuk 3 buku yang hari ini mendapatkan ini sudah ada tanda tangannya Pak Timotius? Iya dong, ada pasti. Di dalamnya sudah Pasti, ada tanda tangan beliau. Jadi ya senang banget langsung penulisnya sendiri yang tanda tangan dan mendapatkan 3 buku. Nah, kalau yang belum dapat kesempatan mendapatkan buku I Want and I Can ini, bagaimana cara mendapatkannya Pak? Oke. Buat para pendengar semua yang ingin membeli buku itu via saya yang saya tanda tangani, bahkan saya bisa spesifik menulis nama Anda serta sedikit kata-kata motivasi. Contohnya ke Ria nih gimana Pak? Ya, yang terhormat Ibu Ria. Nah, Anda pasti bisa melakukan yang terbaik jika Anda melakukan sesuai dengan yang Anda yakini. Nah, itu contoh kata-kata di sana. Kemudian saya tanda tangani. Nah, langsung dari penulisnya. ya pokoknya kata-katanya yang cukup bisa motivasi kita semua. Nah, kalau memang mau pesan via saya, bisa SMS dulu aja ke 0816 185 5461. Harganya 70.000 plus ongkos kirim 20.000. Jadi 90 90.000. Nah, itu berlaku di manapun ongkos kirimnya. Ke daerah manapun sama ongkos kirimnya. Ke Papua juga jatuhnya Iya, sama, nggak Pak? apa-apa. Gitu. Subsidi silang mungkin Ya, ya, Pak, dari ongkos kirim ya. Jadi saya ulang, untuk yang berminat silakan SMS ke 0816 185 5461 dengan mencantumkan nama dan alamatnya. Nanti saya siapkan bukunya dan saya kirim langsung ke alamat para pemesan semua. Jadi tentunya hard listeners ini harus manfaatkan untuk mungkin bisa memiliki buku I Want and I Can dari Pak Timotius Talib. Bisa SMS ke nomor 0816 185 5461 ya Pak ya. Caranya ketik nama, spasi alamat, dan nanti akan dikirimkan ke alamat masing-masing. Begitu ya Pak ya? Iya, betul. Dan jika Bapak Ibu memesan buku ini, membeli buku ini, berarti Bapak Ibu ikut membantu saya beramal, menyumbang royalti kepada mereka yang membutuhkan. Jadi beli buku sekaligus beramal. Nah, ini adalah salah satu keinginan saya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dan I can. Dan I can. I want bantu orang yang membutuhkan, dan I can melaksanakannya sesuai dengan judul bukunya. Pak William, ada mau disampaikan dulu Pak? Yes, saya akan satu kata, 2 kata, yaitu I want and I can. Saya juga Pak, I want and I can. Thank you. Oke, Pak Timotius, terima kasih ya Pak ya untuk kehadirannya, sharingnya sangat bermanfaat sekali. Oke, terima kasih. Dan tentunya hard listeners, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan program ini. Sekali lagi silakan untuk Anda yang ingin memiliki buku I Want and I Can, Anda bisa SMS ke nomor 0816 185 5461. Caranya ketik nama, spasi alamat, dan tentunya tetap bersama dengan kami masih dalam Salon Perilaku. Iya, tadi rekan saya yang cantik jelita, Ria Kristina. Ayo. Kalau besok panggil Ria Jelita gimana kamu? Bukan Ria Kristina. Kita ada di Salon Perilaku. Ya, justru itu salon kan, ngomongin soal kejelitaan. Iya betul. Ketika biasanya kita di salon, kita merubah begitu ya. Bukan nggak berubah sih, enggak. Dari yang kuyu jadi kusuk gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Oke, masih bersama dengan Pak William Wiguna juga, Bung Yose. Betul. Iya, dan kali ini di ujung telepon, kalau tadi kita sudah bersama dengan salah satu penulis begitu ya. Dan kali ini dengan yang berbeda lagi. Oke. Ya, kali ini kita sudah tersambung dengan Ibu Ellen May. Ini luar biasa sekali gitu ya, yang ternyata sudah mulai terjun di dunia trading itu sudah cukup lama. Di tahun 2006. Kita sapa dulu. Baik. Ya. Selamat pagi Bu Ellen. Halo, selamat pagi Pak William. Apa kabar? Iya, Pagi dengan juga, Ria, Bu Ellen. dengan Yose. Saya Yose, ada Pak William, ada Ria juga. Iya. Oke. Baik, Bu Ellen. Iya, Ini kalau kita baca biografi Bu Ellen yang tersebar di Google gitu ya. di dunia maya. Di dunia maya dan juga dunia nyata gitu kan. Ngomong-ngomong soal saham nih, sebenarnya gimana sih caranya Bu Ellen, masyarakat kita ini bisa juga masuk ke sana gitu kan? Dan apa menariknya dunia saham sebenarnya sehingga Anda mau terjun di situ gitu?
Oke, jadi gini Pak Jose, ketika Anda mendengarkan kata saham, apa yang terlintas di benak Bapak pertama kali dan juga Ibu? Saya terlintasnya Bu Ellen. Ini jawaban yang sangat kreatif. Oh, gitu ya. Biasanya Bu Ellen ketika ngomongin saham, dunia saham yang terpikirkan itu adalah sesuatu yang sifatnya judi. Benar nggak, Bu? Ya, benar sekali. Jadi bahkan 95% dari masyarakat Indonesia menganggap bahwa saham adalah judi. Pada awalnya juga saya menganggap seperti itu, kemudian juga teman-teman dan lingkungan saya, keluarga saya juga menganggap seperti itu. Nah, ternyata setelah saya terjun dalam dunia saham, ternyata memang benar. Oh, benar. Loh, kenapa ditanyakan kalau benar, Bu? Jadi masalahnya di mana? Masalahnya ketika saya pertama kali masuk dalam dunia saham itu saya nggak ngerti caranya sehingga saya berspekulasi, gambling, judi. Jadi asal yang penting saya ngikutin rumor untung. Tapi setelah untung berkali-kali, kemudian dengan sekali 2 kali kerugian, maka semua keuntungan itu tersapu habis. Nah itu namanya berjudi atau berspekulasi. Betul. Nah judul buku saya yang saya tulis adalah Smart Traders Not Gamblers. Artinya apa? Not gamblers. Iya, Not gamblers. Artinya sebenarnya tidak semua orang itu bisa menjadi trader. Tapi juga tidak semua orang mereka menjadikan saham ini sebagai perjudian. Only the smart traders not gambling. Artinya hanya trader-trader yang mau belajar saja yang mereka tidak gambling. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian pada tahun 2008 Pak Jose dan juga Ibu pasti tahu ya, waktu itu terjadi apa? Terjadi satu krisis yang luar biasa sekali, dan di situ mengubah apa yang saya lakukan sebelumnya dengan berspekulasi, dan kemudian setelah saya belajar ternyata kesalahan saya bukan pada ilmunya tapi pada psikologi trading saya alias emosi saya, yaitu musuh utamanya adalah diri sendiri. Emosi jiwa ya Bu ya ketika kita main. Benar sekali. Jadi ketika untung emosi, ketika rugi juga emosi, kira-kira gitu Pak. Oke. Nah kemudian tahun 2008 saya sempat berhenti beberapa saat, hingga akhir dari tahun 2008 saya masuk lagi, dan di situ menjadi satu titik balik dari keberhasilan saya. Ternyata dalam trading saham, dalam berinvestasi saham, yang paling penting sebenarnya bukan ilmunya. Dalam trading saham itu kita butuh modal. Modalnya mau tahu Pak? Oh, mau tahu aja modalnya? Mau tahu banget atau mau tahu sedikit Pak? Iya. Oke, jadi modalnya 3M. 3M? Bukan 3 miliar, bukan kan? Bukan, pasti bukan. Ini bukan. Ini berpikir kreatif juga nih ya. 3M itu mind, money, and method. Jadi mindset, money management, dan juga method. Nah, yang sering kali dipikirkan orang adalah M yang terakhir dulu, metodenya atau metodenya. Padahal sebenarnya metodenya itu gampang sekali. Yang bikin susah adalah karena kita punya mindset yang salah atau tidak punya money management yang benar. Nah, saya mau bahas dulu tentang metodenya. Metodenya itu gampang. Kalau mau trading, pakai analisis grafik atau analisis teknikal, dan itu sangat gampang sekali. Saya sudah mulai ajarkan pada anak saya usia 5 tahun, yang satu 8 tahun. Mereka saya ajarin itu yang simpel-simpel analisis grafik. Dan, tujuannya apa Bu? Tujuan anak-anak di rumah diajarkan dengan trading, dengan grafik yang kalau kita lihat secara kasat mata kan grafik itu agak sulit gitu Bu. Iya, tujuannya karena mereka justru masih polos. Masih polos, gampang dikasih gambaran yang jadi nggak terlalu banyak mikir gitu. Iya, terus kemudian metode itu sebenarnya gampang sebenarnya. Kalau mau belajar buku analisis teknikal pun banyak, dan di pelatihan saya Trading Profits juga saya ajarkan. Kemudian yang M yang pertama ini yang agak repot sebenarnya, karena banyak orang masuk dalam dunia saham. Saya tanya dulu Bapak dan Ibu, kalau misalkan masuk dalam dunia saham itu maunya tujuannya apa? Dapat duit gede? Iya benar. Cepat kaya, kalau bisa kaya dalam sehari. Instant profit, overnight, IPO. Iya, IPO. Oke, tapi kenyataannya dari 100% orang yang masuk dalam dunia saham, ternyata hanya sekitar 10% saja yang berhasil. Dan ini prosentase ini tidak hanya di saham sebenarnya. Ini adalah prosentase kesuksesan dalam segala jenis bidang. Ya, jadi orang berbisnis pun hanya sedikit yang berhasil. Oke. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya adalah itu tadi. Banyak orang yang ingin cepat kaya, tapi tidak mau mengendalikan resikonya. Tidak siap dengan resikonya. Kira-kira seperti itu. Banyak orang mau kaya,
mau instan kaya, tapi tidak mau belajarnya. Jadi seringkali yang saya jumpai dengan teman-teman yang masih pemula di saham adalah, udahlah Ellen rekomendasinya apa, jadi saham yang bagus apa, gitu. Saya nggak perlulah belajar itu, kira-kira seperti itu ya Pak Desi. Oke, nah jadi itu adalah mindset yang harus dibenahi terlebih dahulu. Oke, jadi mindset awal yang salah adalah mindset bermain. Banyak sekali orang mengatakan bahwa, sudah berapa lama bermain saham. Jadi selama mindset kita masih main-main gitu ya? Iya, main, maka hasilnya juga main-main. tidak akan iya benar. Hasilnya tidak akan lebih bagus daripada seperti kita main line get rich. Nggak pernah serius berarti ya? Betul. Iya, jadi selama kita ngomongnya masih main saham, maka hasilnya juga akan seperti main-main. Oke. Berarti ini kalau orang main saham berarti dia juga berperilakunya ini yang sedang kita tambah dewasa ya aturan harusnya ya? Iya, bisa Ya, jadi benar juga sekali, dia Kak. tidak bisa membedakan mana trading, mana gambling. Benar sekali. Jadi kalau saya lihat mindset antara main dengan mindset berbisnis atau berinvestasi saham, bedanya di mana? Ketika mindset kita salah mengatakan bahwa ini main, maka selamanya kita tidak akan pernah mau serius dan menganggap ini bisnis. Nah, bandingkan aja ketika mungkin Bapak atau Ibu atau teman-teman membuka sebuah bisnis restoran. Nggak mungkin kan kita ngomong, saya mau main-main restoran ini. Main masak-masakan gitu ya. Saya mau main masak-masakan ini. Nggak Berbisnis, mungkin, ya. menikah, Jadi, itu tidak, ya betul. Tidak boleh main-main ngomongnya. Betul. Ketika kita ngomongnya, saya mau buka bisnis restoran, sudah pasti yang dilakukan orang itu adalah melakukan dengan serius ya, dengan melakukan sangat serius sekali, melakukan survei dan lain sebagainya. Jadi apa yang kita lakukan di sini antara main saham dengan berbisnis saham itu sangat berbeda sekali. Nah, karena mindsetnya berbeda, mindset yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Tindakan yang benar akan menghasilkan hasil yang benar juga, kira-kira seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Jadi apakah orang yang bermain saham ini harus punya background tertentu gitu, Bu? Iya, atau bagaimana? Mungkin tepatnya berusaha saham. Oh, bukan main saham. Iya. Oke, jadi yang berinvestasi saham ya, yang sudah dunia saham, kalau mau berhasil di sini, apakah harus dari latar belakang tertentu? Sebenarnya tidak. Contohnya adalah saya. Saya dari latar belakang dunia IT. Saya belajar, jadi saya Eskom. Eskomnya itu singkatannya sastrawan komputer. Oh gitu. Serius nih, Bu? Apa? Karena saya salju itu salah jurusan. Tapi tidak menyesal kan? Tapi tidak menyesal ya Bu Ellen ya? Tidak. Jadi salju salah jurusan belajar di IT. Nah, sebenarnya passion saya mungkin bukan di situ, baru ketemu passionnya setelah saya lulus, kemudian saya menikah dan ternyata passion saya di dunia ini. Dan ternyata sebenarnya saham itu sangat menarik sekali. Menariknya seperti apa? Menariknya sebenarnya ini nggak beda dengan investasi yang lain, investasi properti dengan investasi yang lain. Dan saham ini memberikan kita satu kelebihan, yaitu tadi bebas latar belakang, bisa dimulai dengan modal as low as 100.000, bayangkan. Murah sekali ya. 100.000. Iya, jadi ada beberapa sekuritas yang bisa buka account hanya 100.000, ada yang mulai 1 juta, ada yang mulai 2 juta. Nah kemudian yang 60.000 juga ada, Bu. Iya Pak? Yang 60.000 juga ada. Oh, 60.000 juga ada. Iya. Yakin itu pernah jumpain 60.000 bisa ya? Hebat sekali. Oke. Nah itu tadi. Jadi sebenarnya bayangan dari masyarakat umum saham itu mahal. Sebenarnya enggak. Sebenarnya ini sangat-sangat terjangkau sekali buat semua anggota masyarakat, kira-kira seperti itu. Cuman bedanya apa ya Bu Ellen ya? Kenapa orang harus bertanya dengan pakar saham seperti Bu Ellen? Oke. Jadi sebenarnya nggak harus lewat saya sih ya. Belajar bisa dari mana saja. Cuman mungkin kalau Anda belajar dari buku Smart Traders, Not Gamblers, atau buku Smart Trader Rich Investor, 2 buku yang saya tulis. Namun sayangnya buku Smart Trader Rich Investor, 2 buku ini best selling. Yang buku Smart Trader Rich Investor ini habis di pasaran. Mungkin hanya bisa ditemukan di beberapa toko buku Gramedia saja. Nah, yang tersedia ini buku Smart Traders, Not Gamblers. Kenapa harus belajar dari kedua buku ini? Karena buku ini adalah rangkuman
penjelasan dari apa yang saya sudah jalani selama saya melakukan aktivitas trading dan investasi. Jadi saya mengaca dari diri sendiri ketika pertama kali saya masuk dalam dunia trading sebagai seorang gambler. Saya nggak mau teman-teman yang masuk dalam dunia investasi saham ataupun trading saham menjadi sama seperti saya. Pada awalnya dulu saya seorang gambler saham atau pemain saham. Jadi dari 300 juta penduduk di Indonesia ini baru sekitar 400.000 ya, sekitar 400.000. Itu artinya tidak ada 0,5% dari seluruh penduduk di Indonesia yang masuk dalam investasi saham atau investasi pasar modal. Masalahnya kenapa sih? Ya, masalahnya yang pertama adalah karena takut. Kemudian yang kedua karena takut. Ketiga takut. Karena takut juga gitu ya. Yang pertama takut. Kedua, modalnya, takut resikonya, kemudian takut bisa nggak, kira-kira seperti itu. Oke, Nah. jadi ketakutan itu yang menghalangi orang akhirnya gitu. Bu, Bener kalau sekali. boleh tahu nih, Anda sudah melalang buana di dunia persahaman gitu kan? Iya. Kita di program Salon Perilaku. Kira-kira Yes. perilaku seperti apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pekerja di dunia seperti Oke. Anda ini gitu? Perilaku seperti apa? Oke, ini bagus sekali sebenarnya. Jadi kalau saya belajar dari pakar-pakar saham kelas dunia, contohnya Warren Buffett itu untuk investor jangka panjangnya, kemudian untuk tradernya dari Nicholas Darvas dan lain sebagainya. Satu hal yang saya jumpai dari mereka adalah wisdom. Jadi sebenarnya saham itu metodenya sederhana gitu-gitu aja, dan menurut saya sebenarnya nggak ada sesuatu yang perlu diperumit. Justru yang paling sederhana adalah yang paling bagus. Tapi yang perlu diperbaiki di sini adalah mentalnya. Mental tidak mau belajar, mental ingin cepat-cepat kaya secara instan. Dan saya katakan bahwa di sini nggak ada sesuatu yang instan. Yang perlu diperbaiki dari sini, perilakunya adalah perilaku untuk mau belajar. Perilaku untuk mau sabar, perilaku untuk disiplin. Jadi perilaku untuk menahan ego kita. Jadi penting sekali, kalau misalkan kita trading saham, kita serakah, kita mudah takut, itu akan sangat berpengaruh pada trading kita. Dan paling penting sekali perlu diperbaiki adalah kemauan untuk belajar. Seperti tadi saya dengar talk show dari Pak Talib ya, itu sangat bagus sekali. Jadi banyak orang mau menghabiskan waktunya untuk hangout, main gadget. Nah tadi saya juga introspeksi diri nih, benar juga ya, main gadget dan lain sebagainya. Kemudian mengatakan beli buku 50.000, 80.000 dibilang mahal. Padahal kalau buat hangout, buat pulsa HP dan lain sebagainya, buat beli stiker di Line itu nggak sayang. Gitu. Kemudian contoh lain ya, buat berlibur, buat lain sebagainya, buat hura-hura, itu nggak sayang. Tapi ketika kita mau menginvestasikan sesuatu untuk ilmu, misalkan untuk training, seminar, untuk buku yang sebenarnya itu kita bisa untuk meningkatkan kualitas hidup kita baik secara ekonomi maupun dan di bidang yang lain, itu banyak orang yang sayang untuk investasi leher ke atas atau investasi ilmu itu. Jadi dalam salon perilaku ini yang saya tekankan adalah kalau Anda ingin menjadi seorang investor saham, menjadi seorang trader saham yang berhasil, itu sebenarnya rahasianya gampang. Satu, mau belajar. Jadi Warren Buffett sendiri mengatakan bahwa the risk comes from not knowing what you are doing. Artinya resiko itu muncul karena kebodohan diri kita sendiri. Kalau kita mau belajar baik-baik dan mempersiapkan baik-baik investasi saham, trading saham ini, maka hasilnya juga akan jauh lebih baik, kira-kira seperti itu. Iya. Baik Bu, kita break dulu Ibu ya, Bu Ellen ya. Nanti kita telepon lagi ya Bu ya. Oke. Sebelum kita berbincang dengan Ellen May, pakar saham Indonesia. Oke, masih bersama Jose Marwan dan juga Ria rekan saya dan juga tamu kita Pak William Wiguna di program Coffee Morning Salon Perilaku pagi hari ini. Kita bersama dengan Ibu Ellen May tadi seputar, beliau adalah pakar saham dan kita ngobrol-ngobrol seputar saham. Ternyata hard listener, saham itu sesuatu yang nggak menakutkan ya. Sesuatu yang bisa kita lakukan oleh orang-orang biasa juga gitu ya. Dan tadi satu hal yang kita bahas adalah bagaimana sih perilaku kita ketika kita bekerja di dunia saham adalah mau belajar.
Jadi mau belajar itu salah satu hal yang menjadi syarat ya. Kalau Anda tidak mau belajar, Anda sudah selesai gitu. Iya. Jadi hidup kadang-kadang seperti perjalanan kadang-kadang. Di mana Anda berhenti, di situ Anda sudah sampai gitu. Wah, luar biasa sekali. Betul gitu nggak? ya. Betul. Tinggal dong. ditulis jadi buku. Jadi buku. Dan ya, oke, langsung tersambung kembali nih dengan Ibu Ellen May, penulis buku Smart Trader Not Gambler ya. Oke, baik, Bu Ellen. Halo. Iya, halo Bu Ellen. Iya, Bu Ya. Ellen tadi sudah disampaikan juga bahwa ternyata memang kita mengalami ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan begitu ya di kesempatan terakhir ini. Nah, ini bagaimana caranya untuk kita bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam kita melakukan trading, Ibu? Oke, cara untuk meminimalisir kesalahan dalam melakukan trading adalah yang pertama adalah saya rangkum lagi ya, ubah mindsetnya dari main saham menjadi berbisnis saham. Jadi harus mau sabar. Yang kedua, mau nggak mau adalah dengan belajar. Yang ketiga, dengan meminimalkan risiko, mengatur money management. Money management itu artinya seperti ini. Berapa banyak sih uang yang saya boleh tradingkan, saya investasikan di saham. Uang dingin itu artinya bukan uang untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk dana pensiun dan lain sebagainya. Nah, ini ada saya bahas juga di Twitter saya, jadi bisa follow Twitter saya @pakarsaham. Kalau mau order buku, bisa juga melalui email kami yaitu info@ellendesmay.com. info@ellendesmay.com atau bisa juga pesan melalui Twitter @pakarsaham ya. Baik. Oke, jadi ada nomor HP juga, mungkin perlu? Boleh. Oke, 0823 0823 2722 2722 9009. 9009. Baik. Iya. Baik, Bu Ellen. Oke. Terima kasih Ya. sekali loh Bu Ellen, waktunya terbatas sekali. Iya, baik. Terima kasih kesempatannya Pak William. Oh iya, nanti Januari ya Bu Ellen lagi ya. Oke. Oke, semoga Baik. bermanfaat Baik. dan salam profit. Iya, Salam baik. profit. Terima Baik. kasih, Bu Ellen May, pakar saham, dan Pak William. Terima Iya. kasih loh Pak William. Mungkin Iya, ada catatan kecil dari Pak William nih. Mungkin ngobrol catatan satu. kecil dari bukunya Pak Talib tadi Pak Talib, gitu, baik. Timotius Talib tadi. Gimana, Pak? Ya, catatannya adalah dari buku yang I Want dan I Can ini ya, kami akan memilih 2 orang yang ada memberikan respon ya, jadi tidak akan bacakan. Tapi Anda luar biasa. Anda investasi kemana saat ini menentukan masa depan Anda. Ya, Seperti Oke, itu. baik. Thank you Pak William. Pak William, Sama-sama, makasih Anda. Pak William. Sama-sama. Oke, listeners, setelah ini masih banyak program lain di Heartland Coffee Morning akan menemani perjalanan Anda. Stay tuned, keep on growing and never give up.